Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik etis atau politik balas budi. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Broswood, yaitu wartawan koran The Lokomotif, dan Conrad Theodor van Deventer, yaitu politikus, ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Pada tanggal 17 September tahun 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bumi putra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi 1. Irigasi atau pengairan, yang membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. 2. Imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. 3. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Banyak pihak yang menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abedanon, seorang Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan, selama 5 tahun. Sejak tahun 1900, inilah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang bumi putra. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap bumi putra yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum bumi putra agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model barat yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Penyimpangan. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Van Deventer tersebut baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut. 1. Irigasi. Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Yang kedua, edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang bertahta, dan di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Yang ketiga, migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan, seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak migrasi ke Lampung,
mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Penale Sensitif, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor atau pengawasnya. Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kritik. Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indonesia yang secara sosial adalah warga kelas 2, namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka, terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi atau eksklusif. Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu. Sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa yang biaya sangat mahal. Ernest Dawes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong. Padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda yang di dalamnya termasuk pula orang-orang Eropa yang menetap. Tokoh-tokoh politik etis. Beberapa tokoh politik etis antara lain: yang pertama adalah Mr. Wakabaron van de Dam. 2. Hendrik Hubertus van Kol. 3. Konrad Theodor van Deventer. 4. Walter Baron van Hove. 5. Fransen van de Voet. 6. Dawes Dekker atau Multatuli. 7. Peter Braskov. Dan yang ke-8, Perdana Menteri Thorbecke. Ia menuntut agar keuangan Hindia Belanda atau koloni dipisah dari keuangan Belanda, negeri induk, dan ada desentralisasi dalam pemerintahan. Kritikan yang sama disampaikan oleh Hendrik Hubertus van Kol, anggota parlemen dari Partai Sosialis Belanda. Peter Braskov, jurnalis lokomotif, menyatakan bahwa 1 abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak mengembalikan sepersen pun. Konrad Theodor van Deventer, tokoh liberal, menyampaikan kritik melalui artikelnya yang dimuat dalam majalah The Gids tahun 1899. Dalam artikel itu menyebutkan dalam kurun waktu tahun 1867 sampai 1878, Belanda telah mengambil keuntungan 187 gulden. Keuntungan itu seharusnya dikembalikan pada koloni karena pada dasarnya merupakan hutang kehormatan yang harus dibalas dengan kebijakan politik etis. Dawes Dekker dengan nama samaran Multatuli membuat buku berjudul Max Havelaar yang dianggap paling berhasil mengubah opini rakyat Belanda melalui tulisannya. Sekian dari penjelasan politik etis atau politik balas budi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.